Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di masa pandemi walaupun secara daring. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Daris Hadianto, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rajib Abdan dari Prodi Pendidikan Ilmu Komputer, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Literasi Digital terhadap Kemampuan Berpikir Anak Remaja. Adapun pembahasan yang saya akan bahas, yang pertama abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama abstrak, penelitian ini membahas pengaruh literasi digital terhadap kemampuan berpikir anak remaja. Jenis penelitian ini menggunakan metode survei. Responden dalam penelitian berjumlah 31 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online Google Form kepada responden. Kata kunci yang saya ambil yang pertama, literasi digital, kemampuan berpikir, dan anak remaja. Yang kedua, pendahuluan. Literasi merupakan masalah yang saat ini sedang diperdebatkan. Perubahan konsep literasi didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi. Literasi dulu hanya berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis teks serta kemampuan menilainya. Serta kemampuan menilainya sulit memisahkan anak dan remaja dari kemajuan teknologi. Digital native sebagaimana didefinisikan oleh Matt Prensky adalah orang-orang yang tumbuh dikelilingi dan terbiasa dengan komputer, permainan virtual, pemutar musik digital, ponsel, dan teknologi digital lainnya. Mereka juga terbiasa mencerna data dengan cepat. Anak-anak dan remaja ini dapat mengakses materi pembelajaran dari sumber yang lebih luas berkat internet, memungkinkan mereka untuk meningkatkan pertumbuhan akademik, kreativitas, dan jejaringan sosial yang dapat membantu mereka meningkatkan kualitas hidup mereka. Semua keuntungan yang disediakan internet bagaimanapun tidak gratis. Banyaknya pengguna media sosial di Indonesia didomisili oleh kalangan remaja sehingga dampaknya sangat dirasakan oleh para remaja. Literasi digital memungkinkan terjadinya perubahan aktivitas menggunakan perangkat teknologi digital. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Demikian pula remaja yang berada pada tahap produktif dan inovatif karena itu ingin menerima informasi. Segmentasi terbesar pengguna internet di Indonesia adalah mereka yang masuk dalam kategori remaja. Merasa perlu untuk memahami internet sebagai bentuk media digital untuk memungkinkan penggunaan yang lebih cerdas. Akibatnya, penyebaran informasi rentan terhadap segala bentuk ancaman, termasuk hoax dan ekspresi jahat. Oleh karena itu, literasi dibutuhkan dan harus dipahami dalam keyakinan anak remaja yang bekerja dengan media sosial. Beberapa penelitian yang membuktikan terdahulu yaitu Siti Barohah 2016 dengan judul Literasi Media Digital, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami pemahaman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengenai media digital dan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat individual conference mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam meliterasi media digital. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif penggunaan teknologi oleh remaja dengan memanfaatkan teknologi digital secara baik dan benar. Yang ketiga, metode. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode survei. Sugiono 2017 menjelaskan metode survei adalah kuesioner terstruktur
yang tersedia untuk responden, dirancang untuk memperoleh informasi spesifik berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh responden. Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-seksional, survei dengan menggunakan data satu kali. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner, yaitu menggunakan kuesioner Google Formulir. Adapun prosedur, langkah pertama dalam proses desain penelitian survei adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan bahan penelitian. Kemudian dengan menggunakan Google Formulir, urutan pertanyaan-pertanyaan yang telah dimasukkan ke dalam instrumen penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh literasi digital terhadap kemampuan berpikir remaja. Hasil penelitian kemudian diperiksa lalu dianalisis. Partisipasi dalam penelitian ini adalah kalangan remaja yang berjumlah 31 orang. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Rumusan yang pertama, apa peran literasi digital dalam membantu efektivitas di kalangan remaja? Hasil dari penelitian survei Google Formulir tentang peran literasi digital dalam membantu efektivitas kalangan remaja ditunjukkan dalam analisis hasil dari pernyataan-pernyataan responden. Hasilnya menunjukkan bahwa 100% literasi digital sangat membantu efektivitas di kalangan remaja. Berdasarkan pernyataan dari total 31 responden, berikut beberapa alasan responden memberikan jawaban yang menyatakan yang pertama, dapat memperoleh informasi dengan mudah. Yang kedua, mampu memilah dan memilih informasi yang bermanfaat. Yang ketiga, dapat mengakses berbagai informasi kapan saja, di mana saja. Yang keempat, untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan bekerja di media sosial. Yang kelima, mempermudah dalam pekerjaan. Yang keenam, bisa berkomunikasi dengan orang-orang melalui media sosial, dimanfaatkan secara maksimal. Nah, jadi literasi digital ini sangat bermanfaat bagi kalangan remaja. Hal tersebut telah dibuktikan dalam responden di atas. Literasi ini bisa membekali para remaja dalam hal membantu aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Dalam mencari informasi yang baik, bisa memilih konten-konten yang baik, dan bermanfaat dalam hal mencari sumber pembelajaran bagi kalangan remaja. Kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan remaja, serta meningkatkan kemampuan remaja untuk lebih berpikir kritis dalam memahami informasi digital dan dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana cara menangani pengaruh buruk penggunaan digital di kalangan remaja. Hasil dari penelitian survei Google Formulir tentang cara menangani pengaruh buruk penggunaan digital di kalangan remaja ditunjukkan dalam hasil analisis pernyataan-pernyataan dari responden. Hasilnya menunjukkan bahwa 100% responden mengetahui cara menangani pengaruh buruk penggunaan digital. Berdasarkan pernyataan dari total 31 responden menyatakan alasan sebagai berikut. Yang pertama, peran orang tua bisa memberi perhatian kepada anaknya dan mengecek sesekali apakah anak tersebut benar-benar digunakan untuk belajar. Yang kedua, bisa memberikan pengarahan dalam menggunakan teknologi yang baik kepada anak supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, dengan mengarahkan dan mengajarkan anak melalui aplikasi-aplikasi belajar. Nah, jadi si peran orang tua dalam mendukung teknologi digital sangat penting. Yang pertama, mengajarkan remaja tentang penggunaan teknologi. Orang tua dapat menjaga anak-anaknya, memastikan mereka benar-benar menggunakan untuk belajar, dan mengajarkan mereka cara menggunakan teknologi yang baik, dan membimbing dan mengajarkan melalui aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, yang positif. Yang ketiga, rumusannya bagaimana cara merubah pola pikir remaja dalam menggunakan media digital dengan baik dan benar. Hasil dari penelitian survei Google Formulir, cara merubah pola pikir remaja dalam menggunakan media digital dengan baik dan benar ditunjukkan dalam hasil analisis
Pernyataan-pernyataan dari responden hasilnya menunjukkan bahwa 100% mengetahui cara penggunaan media digital dengan baik dan benar. Berdasarkan alasan responden memberikan jawaban yang menyatakan satu, akan terhindar dari berita bohong atau palsu, mengembangkan ilmu pengetahuan update terhadap permasalahan yang ada di sekitar. Yang kedua, kemampuan mengembangkan teknologi yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir dan menggunakan digital. Oleh karena itu, jika remaja tidak memahami bagaimana menggunakan media digital dengan baik dan benar, maka akan berdampak negatif. Banyak hal yang bisa kita lihat di lingkungan sekitar. Sudah banyak kasus perilaku seksual anak-anak serta berdampak negatif seperti pornografi setelah melihat media digital. Media digital untuk bermain game online membuat prestasi akademik menurun. Akan sangat bermanfaat bagi para remaja ini jika bisa menggunakan media digital dengan benar. Misalnya dapat menonton video pendidikan di sekolah melalui YouTube, berkomunikasi dengan teman sekolah, dan memanfaatkan media secara maksimal dengan menggunakan tata krama sopan santun di media sosial. Bisa juga membuat konten yang bermanfaat bagi orang lain di YouTube. Yang terakhir yaitu kesimpulan, pentingnya literasi digital pada remaja telah menarik perhatian banyak orang, termasuk guru, pemerhati pendidikan, dan tentunya orang tua yang memanfaatkan media digital secara luas. Perubahan teknologi komunikasi yang sangat pesat dan mempengaruhi cara berpikir dan berinteraksi remaja. Perubahan teknologi komunikasi dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi remaja. Selain itu, masa remaja adalah masa transisi di mana orang yang berjuang untuk identitas mereka. Teknologi komunikasi serta dapat menyebabkan perilaku berbahaya yang melanggar prinsip dan standar yang berlaku tanpa bimbingan dan pengawasan keluarga dan teman-teman dekat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.